Shalom, semangat pagi. Hari ini saya ingin berbagi hal yang saya syukuri kemarin. Jadi di sore hari kemarin saya ingin pergi ke area gedung serbaguna gereja karena ada undangan untuk menghadiri syukuran pasangan yang baru saja menikah. Jadi sore itu saya sudah siap di kendaraan, saya mulai mengikuti jalur yang biasa saya lalui. Namun ada masalahnya buat saya, seperti kebanyakan wanita pada umumnya, ada saja kendala yang dialami, karena saya pun tidak terlalu mahir. Kecuali kalau suami saya, itu dia sudah ahli kalau soal mobil dan kendaraan dengan situasi seperti apapun. Nah, masalahnya untuk mendekati ke area gedung serbaguna gereja, saya harus melewati satu titik putar balik atau U-turn. Dan di jalur itu saat mendekati, saya sementara di arah yang dua jalur searah. Jadi jalur itu adalah jalur one way dengan dua jalur di sebelah saya searah ke depan. Di seberang pun jalur searah dengan arus yang berlawanan. Nah, di titik putar balik ini adalah titik di mana kedua arah boleh putar balik. Jadi saya mau putar balik ke kanan, lalu ke seberangnya kan ada dua jalur ya, saya harus langsung nyebrang. Dan dari arah yang berlawanan pun mereka diizinkan untuk putar balik. Oke, saya sudah di ruas paling kanan, saya siap-siap untuk putar balik. Kendala buat saya adalah, karena titik putar balik ini bisa dari dua arah, maka ketika saya mau belok kanan dan langsung nyebrang, pandangan saya akan terhalang dengan mobil-mobil dari arah depan yang sama-sama mau putar balik. Jadi saya setiap kali ada di titik itu, saya berdoa sungguh-sungguh dalam hati, minta tolong pada Tuhan untuk berikan saya ruang yang cukup untuk putar balik dan langsung nyebrang. Tuhan tolong bantuin, adek ini gak bisa nih soal-soal yang seperti ini. Puji Tuhan saya selalu bersyukur di titik itu. Itu kalau masih zaman dahulu ya, saya sudah bikin batu peringatan mungkin di titik itu, supaya di setiap saya lihat batu peringatan itu saya ingat kebaikan Tuhan. Jadi selalu saja Tuhan kasih saya bantuan, di mana ketika saya akan mulai mau putar balik dan langsung nyebrang, selalu ada jarak yang cukup buat saya untuk leluasa putar balik dan nyebrang. Jadi nanti pasti mobil-mobil dan motor kendaraan dari arah yang berlawanan itu mereka akan memperlambat kendaraan mereka dan mengizinkan saya untuk menyeberang langsung pada saat itu. Saya berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan selalu membantu dalam setiap kekurangan saya. Dan saya pun selesai menghadiri acara syukuran tersebut. Ini hal yang saya syukuri. Saya ingin Anda juga memiliki hal-hal yang Anda syukuri dari begitu banyaknya berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita. Mulai dari hal-hal yang kecil-kecil. Baiklah, kita akan lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 22 Februari dengan judul Kita akan memelihara kesucian hari Sabat. Dengan ayat intinya tertulis dalam, ini ayat yang biasa kita hafal ya, anak-anak saya rasa juga sudah hafal. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Penjelasannya, Allah berfirman, hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Dia menaruh kesuciannya atas hari ini dan memberkatinya serta menyucikannya sebagai hari perhentian. Itulah satu-satunya perintah dalam 10 hukum yang memberitahukan siapakah Allah itu. Ditaruhnya perbedaan antara Allah dengan segala ilah yang lain. Hukum itu mengatakan Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang menjadikan pohon-pohon dan bunga-bunga, dan menjadikan manusia. Inilah Allah yang engkau harus turuti di hadapan anak-anakmu. Dan engkau hanya perlu menunjuk kepada bunga-bunga dan beritahukan kepada mereka bahwa dialah yang menjadikan semuanya ini dan dia berhenti pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaannya. Hari yang ketujuh itulah suatu peringatan yang diberikan Allah. Menunjuk kepada Allah sebagai Khalik langit dan bumi,
Dibedakannya Allah yang benar dari semua ilah palsu. Setiap orang yang memelihara hari ketujuh menyatakan oleh perbuatan ini bahwa mereka adalah penyembah-penyembah Yahweh. Demikianlah hari Sabat itu menjadi suatu tanda kesetiaan manusia kepada Allah selama masih ada di atas bumi untuk berbakti kepadanya. Allah telah memberikan kepada manusia 6 hari di mana harus bekerja, dan Ia menuntut agar pekerjaan mereka sendiri harus dilakukan dalam 6 hari kerja itu. Segala perbuatan yang perlu dan kemurahan dibolehkan pada hari Sabat. Orang-orang sakit dan yang menderita pada segala waktu haruslah dirawat, tetapi pekerjaan yang tidak perlu haruslah dihindarkan dengan keras. Dan di dalam hukum itu termasuk semua orang yang di dalam pintu gerbang kita. Penghuni rumah kita harus mengesampingkan semua usaha duniawi pada saat-saat yang suci itu. Semuanya harus bersatu untuk memuliakan Allah oleh perbaktian sukarela pada harinya yang suci. Selama langit dan bumi masih utuh, hari Sabat itu akan terus menjadi suatu tanda kuasa Halik. Maka apabila Eden kelak berkembang di atas bumi ini, hari perhentian Allah yang suci itu akan dihormati oleh semua orang di bawah matahari. Sabat berganti sabat, segala penduduk dunia baru yang dipermuliakan itu akan datang, sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Aplikasinya hari ini, mari kita mempersiapkan mulai dari hari ini, apa saja yang kita perlukan untuk hari Sabat nanti. Bisa saja hal yang kita lakukan adalah mulai hari ini kita persiapkan apa pakaian akan kita kenakan pada hari perbaktian Sabat nanti. Sepatu apa, seragam apa saja buku-buku yang perlu kita bawa, mungkin alat tulis, dan perlengkapan lainnya. Supaya pada hari Sabat nanti kita dengan tenang datang beribadah kepada Tuhan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Tentunya dalam keadaan kita saat ini ada saja hal-hal pergumulan yang kita lewati. Dan hal itu tentu berbeda dari satu keluarga dengan keluarga lainnya. Tapi meskipun kita berasal dari keluarga yang berbeda, kita tetap memiliki Allah, Tuhan yang sama. Untuk itu, saya terus mengajak kita bersama, mari kita sama-sama tekun dalam hal doa. Jika ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, pokok-pokok doa untuk dapat sama-sama kita doakan, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Saya rindu untuk terus menjadi sahabat doa Anda. Terima kasih banyak, kita akan lanjutkan bacaan renungan pagi kita esok hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.